miliknya orang fakir miskin karena tidak mengeluarkan zakat. Itu siksanya besok di hari kiamat. Harta yang kita miliki tidak mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat itu di neraka dikalungkan. Tapi kalungnya sudah bukan beras, sudah dikalungkan berupa api neraka. Paham ya? Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Ketiga ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi banyak yang kemudian terlewatkan. Wahya dan ada pun satu al-suki al-qud ialah wasitu mi'atin klim dan 600 liter. Wasitu mi'atin klim 600 liter. 1.600 liter. Bil Iraqi dengan takaran Iraqi. Wabima zada wabima dan di dalam barang, artinya jumlah takarannya. Wabima dan di dalam barang zada yang beberapa masih kita lihat dilipatkan, dilipat. Diingat-ingat ya. Nisabnya padi berapa? Nisabnya padi 1.200 gram. Jadi kalau bapak ibunya panen itu diingatkan kalau lupa, atau mungkin tidak tahu. Tidak tahu itu akhirnya besar. Wa biha insukiyat bima istamai awis sabahi al-usul. Wabiha dan di dalam khamsatu ausuk. Wabiha dan di dalam khamsatu ausuk 5 wasak atau berapa? 700 kg padi atau 720 kg beras. Insukian jika disirami, apa zuru, tanaman-tanaman, padinya disirami bima istamai dengan air hujan, awis sabahi atau air sungai, atau air sungai, al-usru ialah adapun ya, wabia dan ialah dalam huruf al-usru adapun 10 atau 10%. 10 atau 10%. Jadi ada sawah tanpa biaya, sawah yang airnya sudah langsung dari sungai atau air hujan, tidak usah bayari itu yang sebelah itu sebelah itu yang pakai mesin tengah sawah air apa itu tengah sawah itu saudaranya Maisaro itu apa itu Maisaro yang miliknya saudaranya kamu itu tengah sawah itu apa itu? Pompa air ya? Pompa air, apa namanya? Sibel. Sibel ya.
Gitu. Jadi ada sawah yang tidak usah pakai itu, mulai benih, menanam sampai panen gratisan. Pakai air hujan gratis ya. Kalau pakai air sungai gratis, nggak usah bayar ke penghulu ke apa namanya tukang atur air itu. Apa namanya? Saya lupa kalau sini. Ya, pokoknya kalau sawahnya itu tanpa biaya untuk mengairi sawahnya, maka yang dikeluarkan 10% dari nisab tadi itu ya. Wa in suqiyan, dan jika disirami abadu. Wa in suqiyan, dan jika disirami abadu. Tanaman zoro itu tanaman. Wa in suqiyan, dan jika disirami abadu bidula dengan kerekan. Dulu itu belum canggih seperti sekarang. Untuk menaikkan air dari sungai yang jauh itu biasanya pakai kerekan, pompa ya, sehingga airnya bisa naik ke atas secara manual, kemudian dipakai untuk menyirami sawah. Jadi pakai biaya menyiramnya sawah, pakai biaya. Kalau sekarang pakai apa? Sibel ya. Setiap 1 hektarnya berapa? Pakai jam-jaman berapa hektaran? 1 jam 50.000. Misalkan jam 50.000, 2 jam 100.000. Saya nggak tahu berapa bayar. Berarti menyiram sawahnya butuh biaya, bukan gratisan. Au nabhain, atau alat untuk menyiram. Kira-kira pokoknya ada alat untuk menyiram. Sekarang ya model-model pakai sibel, pakai ini, bayar kepada orang. Nisful usri ialah, atau adapun ya, nisful usri adapun separuh dari 10, separuh dari 10, berarti 5% ya. 5%. Jadi kalau paringnya itu pengairannya biaya, bukan gratisan, maka zakatnya yang dikeluarkan hanya 5%. Sedikit. Zakat itu sedikit. Walaupun sedikit, kalau orang nggak biasa mengeluarkan itu berat, eman-eman. Eman dikeluarkan. Enak. Gitu. Itu tidak berpikir akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, makanan yang kita makan kalau masih menyisakan hak-haknya orang, termasuk zakat ini, maka menjadikan hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tenang, hatinya gelap, mau ibadah malas, ogah-ogahan. Itu diantaranya penyebabnya adalah faktor makanan yang belum dibersihkan. Faktor makanan yang belum disucikan. Bukan suci karena ada najis kotoran jelek, bukan. Najis kotor dalam pengertian apa? Belum dibayari zakat. Itu di dunia itu. Nah, kalau di akhirat lebih parah lagi. Apa di akhirat?
neraka. Alhamdulillah nih. Jadi ingat-ingat ya, tapi ada kalau panen, kalian itu panen atau orang tuanya panen, kalau sudah sampai berapa? 720 kilogram beras atau 12 kuintal 1.200 kilogram padi, maka harus dikeluarkan tergantung pengairannya. Kalau pengairannya gratis 10%, tapi kalau pengairannya bayar berapa? 5% yang dikeluarkan. Setelah apa ngitungnya? Setelah dibayari kewajiban proses apa? Nanam maupun proses panen. Misalkan waktu nanam beli pupuk, pupuknya hutang 3 kuintal, bayar listrik, ngambil dari beras itu, bayar listrik, nanti bayar hutang, beli pupuk. Waktu baja si hutang, punya tanggungan biaya baja dibayar dulu. Solar belum bayar, itu dibayar dulu. Terus tenaga yang panen. Kalau sudah terbayar semua, baru dihitung musimnya itu tinggal berapa itu. Kalau sudah sisanya mencapai nisab, maka berarti wajib bayar zakat. Nah kalau tidak sampai 1 nisab, gimana? Misalkan berasnya hanya 6 kintal atau padinya hanya 10 kintal, ya nggak wajib bayar zakat, nggak dosa. Tidak bayar zakat nggak dosa. Tapi kalau ingin barokah, seharusnya tetap mengeluarkan sedekah, namanya apa? Sedekah, bukan zakat. Walaupun tidak wajib karena tidak mencapai nisab. Kalau ingin barokah, ingin membawa keberkahan, keluarganya tentram, dirinya tentram, besok di kiamat juga berlipat-lipat pahala, gimana? Tetap mengeluarkan sedekah. Kalau sedekah itu tidak harus mencapai 1 nisab berapapun, itu ya, paham ya? Kalau tidak sedekah apa? Infak. Kalau sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu sedekah. Tapi bukan zakat. Nah, kalau infak itu apa saja sudah seperti saya jelaskan kemarin. Apa saja yang penting apa namanya untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan umat, kemaslahatan agama. Paham ya? Paham. Sehingga untuk berbagi kepada orang lain itu tidak menunggu kaya. Kalau menunggu kaya, ya kalau sempat kaya. Kalau nggak sempat kaya, terus selama hidup nggak pernah bersedekah, nggak pernah berbagi, bukan masalah. Yang memang ini zakat ini standar minimal, atau batas minimal kekayaan yang harus berbagi dengan orang lain, itu standar minimal. Walaupun kita tidak sampai 1 nisab, tapi kalau mau berbagi malah lebih baik. Namanya bukan zakat, tapi apa? Sedekah atau infak, pahalanya besar. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan seseorang yang menafkahkan nafkah fi sabilillah dalam jalan Allah, sedekah atau infak, ya. Sedekah atau infak. Sedekah masjid, atau infak masjid. Maka
kamasali habbatin ibarat satu biji apa namanya tumbuh-tumbuhan ambatan sab'a sanabila yang menumbuhkan apa setelah tumbuh kemudian muncul 7 tangkai kayak padi itu awalnya satu biji tapi ketika tumbuh menjadi banyak. Nah, perumpamaan berinfak di jalan Allah itu sama dengan satu biji kemudian tumbuh berapa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Masing-masing tangkai ada 100 biji mana. Jadi satu biji mananya berapa? Kali 7 kali 100. Itu 700 ya? 700 ya. Jadi mananya 700. Makanya pahalanya besar sekali. Faslun wa tuqawwamu qulubul hijarati wa mawadan bis-shalah. Faya Rabbi waffiqni ya Rabbi irhamni bi husni khatimati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis pertama dari bab sabar ya. Wa an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'u mizana wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ya ma baina samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanu wassabru diyahu wal qur'anu hujjatun. An Abi Malikin dari Abu Malik ya, Abu Malik ini namanya alam kunyah nama yang ada Abu ataupun namanya. Wa an Abi Malikin dan dari Abu Malik namanya Haris bin Asim al-Asy'ari. Jadi namanya siapa namanya? Namanya Haris itu ada 10. Namanya banyak. Di antaranya ya Al-Haris itu. Ada yang mengatakan namanya Ka'ab ya. Ka'ab bin Asim. Ada yang mengatakan Ka'ab bin Ka'ab. Ada yang mengatakan Ubaid. Ada yang mengatakan Ubaidullah. Ada yang mengatakan Amr ya. Amr. Yang menyebut namanya ada 10. Tapi Ibnu Hajar Asqalani berpendapat namanya bukan 10 tapi 3. Itu Al-Harith bin Haris dan Ka'ab bin Asim
Wa Nabi Malik dan dari Abu Malik Al Harith bin Asim bin Asim Al Asy'ari radhiyallahu semoga ridha Allah siapa Allah anhu kepada Abu Malik Harith bin Asim. Qala berkata siapa Abu Malik, qala Rasulullah, qala bersabda, qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. At-tuhuru adapun bersuci, syatrul imani ialah separuh dari iman. Syatrul imani adalah separuh dari iman. Suci, toharoh. Toharoh apa toharoh? Suci. Suci itu ada dua, ada toharoh minal hadas, ada toharoh minal najasa, dan najis. Suci itu ada dua, ada suci dari hadas. Suci dari hadas itu ya wudu atau mandi. Hadas kecil yang wudu, besar di dalamnya suci dari hadas. Ada toharoh minan najis, bahasa suci dari sesuatu yang najis, atau minan najasah, bahasa suci dari najis. Maka yang najis itu ada berapa? Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu najis yang mempunyai sifat-sifat. Apa sifatnya najis itu? Warna, bau, dan rasa. Itu najis apa namanya? Aini. Benda, kebendaan. Benda itu ya itu ada warnanya, yang mungkin ada rasanya, dan mungkin ada baunya, atau salah satu dari tiga. Itu namanya najis apa? Aini. Nah, najis aini ada berapa? Ada tiga, itu kan? Ada mukhaffafah, mutawassithah, dan itu yang najis aini ya. Aini itu ada ya mukhaffafah, mutawassithah. Kemudian ada najis hukmi. Najis hukmi itu hukumnya saja yang najis, tapi bendanya sudah gak ada. Sudah gak ada sifatnya, gak ada warnanya, gak ada baunya, gak ada rasanya. Makanya kalau ada kotoran apa, cecah itu ya, itu caranya dihilangkan dulu. Apa namanya? Kotorannya itu dihilangkan, dibersihin betul sampai tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Yang kayak gitu namanya najis hukmi. Nah, kalau najis hukmi itu cukup disiram dengan air, disiram set, itu berarti sudah suci. Walaupun tidak harus sampai ke sana keluar, paham ya? Kita siram baru dibersihin airnya, biar bisa di tempat yang mau sholat, pakai kain, pakai lap, terserah, yang penting sudah bisa ditempati. Itu najis hukmi, paham ya? Hukmi.
Karena kalau lantai kayak gini memang harus dijadikan hukmi dulu. Kalau tidak jadi hukmi, akhirnya harus disiram, satu masjid disiram sampai airnya mengalir keluar. Itu sampai makan tenaga, pemborosan air. Dan yang ketiga, belum tentu suci itu. Kalau tidak betul-betul sampai mengalir ke keluar, malah najisnya jadi satu masjid. Paham ya? Gimana caranya? Kalau ada najis di masjid, dijadikan dulu menjadi najis hukmi. Gimana biar menjadi najis hukmi? Buang dulu sampai tidak ada bekasnya sedikit pun. Tidak ada bekasnya maksudnya baunya sudah betul-betul tidak ada, warnanya sudah betul-betul tidak ada, rasanya minta tolong pizza, rasa ini masih ada apa? Ya begitu ya. Ya dikira lagi, kira-kira jangan dirasain, dijilat, tidak usah. Dikira-kira sudah rasanya tidak ada. Jadi suci ini baik suci dari najis maupun dari hadas, itu katanya Nabi adalah separuh dari iman. Iman itu apa? Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kiamat, kepada kuburan, siksa kubur, surga, neraka. Itu kan barang-barang gaib. Itu adalah kelanjutan dari percaya kepada Allah, dan Allah menginformasikan ada macam-macam yang gaib-gaib yang kita tidak tahu kecuali informasi dari Allah itu buah dari iman kepada Allah. Nah, orang yang beriman kepada Allah itu separuh dari buahnya kepercayaan kita kepada Allah adalah suci, apa? Suci, badannya suci, pikirannya suci, hatinya suci, suci dari najis, suci dari hadas, atau suci dari sifat-sifat yang jelek. Paham ya? Paham? Walhamdulillah, dan ada pun alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Alhamdulillah, ada pun segala puji lillahi ya Allah. Jadi ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Tamlaul mizan. Tamlaul ialah memenuhi apa alhamdulillah. Tamlaul ialah memenuhi apa alhamdulillah mizan kepada timbangan. Al-mizan kepada timbangan. Jadi makanya wiridan sebenarnya alhamdulillah, alhamdulillah sampai masuk ke hati, sambil merenungkan, memikirkan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat Allah kepada kita itu bisa nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa duduk, bisa tidur, bisa menikmati ini dan itu tidak bisa kita hitung. Kemudian lisan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang diucapkan dengan hati yang tenang, hati yang khusyuk, dengan bersyukur, tamlaul mizan, dapat memenuhi timbangan. Maksudnya timbangannya akhirnya karena baca alhamdulillah bisa lebih berat daripada yang jelek. Itu ya, sing sembuhan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Wa subhanallahi, dan adapun subhanallah, walhamdulillah dan alhamdulillah. Tamla'ani ialah memenuhi apa subhanallah dan alhamdulillah ma kepada sesuatu baina sama yang ada di antara langit, beberapa langit, baina samawati yang ada di antara beberapa langit,
wal ardi dan bumi, wal ardi dan bumi. Apa artinya subhanallah? Apa artinya? Maha suci Allah. Maksudnya Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat kekurangan, jelek, aib, sempurna. Allah itu sempurna. Makanya maha suci Allah. Itu ucapan-ucapan ini diucapkan kepada dalam hal-hal kita kagum akan ciptaan-ciptaan Allah. Itu ya, lihat air, subhanallah. Lihat gunung, subhanallah. Paham ya? Lihat bintang, subhanallah. Lihat matahari, subhanallah. Pohon-pohonan, subhanallah. Sampai menghadirkan kekuasaan Allah yang menakjubkan itu, yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Ya. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji dan Allah. Tamla'ani ialah memenuhi apa subhanallah, ma kepada sesuatu baina samawati yang ada di antara beberapa langit, berarti dan pahalanya banyak sekali. Tapi syaratnya apa tadi? Bacanya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, sambil dipikir maknanya, sambil merenung keagungan Allah itu. Wassalatu dan adapun salat nurun ialah cahaya, nurun ialah cahaya. Semua itu gerakan salat itu cahaya sih. Cahaya menerangi hati kita, dan besok pada hari kiamat menjadi cahaya bagi tubuh kita semuanya. Orang yang sholat, makanya orang ahli surga, ahli sholat, besok badannya bercahaya, telinganya bercahaya, mudah mendengar nasihat, hatinya bercahaya, mudah menerima hidayah, matanya bercahaya, sepertinya kayak sinar. Sehingga itu namanya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Makanya rumah itu oleh Nabi diperintahkan untuk diterangi dengan sholat. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Rumah kalau sering ditempati sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat-sholat yang sunnah-sunnah dikerjakan di rumah, itu rumahnya akan bercahaya. Sebaliknya kalau rumah jarang atau bahkan tidak pernah ditempati sholat atau baca Al-Quran, sholat sunnah atau baca Al-Quran, rumahnya walaupun lampunya pakai puluhan watt, kelihatan gelap gulita. Orang yang menempati penuh dengan kegelisahan, tidak tenang. Paham ya? Besok di rumah sholat hajat, sholat sunnah, sholat tahajud itu dikerjakan di rumah. Biar rumahnya bercahaya. Wassadaqatu dan adapun shadaqah burhanun ialah tanda. Burhan ialah tanda, bukti atau tanda. Bukti bahwa seseorang betul-betul percaya kepada
Allah. Buktinya diantaranya adalah apa? Sedekah. Karena Allah menjanjikan orang yang bersedekah itu banyak fadilah-fadilahnya. As-sedekah kita bermau bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Sedekah itu pahalanya besar. Informasi-informasi itu adalah datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa langsung di Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang bersedekah itu telah membuktikan diri bahwa dirinya betul-betul seorang mukmin atau seorang Islam. Ya, makanya wassadaqatu wassabaru diyaun wassabar dan ada sabar diyaun ialah cahaya. Jadi nur ini cahaya. Orang yang sabar ya hatinya itu malah terang ya. Hatinya akan terang, akan padam, pikirannya akan padam, matanya akan padam, telinganya akan padam. Kalau sabar. Wal Qur'anu hujjatun, wal Qur'an dan ada punya Qur'an hujjatnya argumentasi. Hujjatnya argumentasi hujjah. Laka manfaat bagi kamu au alaika atau madarat kepadamu. Al-Quran itu akan menjadi hujjah besok pada hari kiamat. Kalau kita membacanya, mengikutinya, mencintainya, maka menjadi hujjah laka. Hujjah apa? Argumentasi yang bermanfaat, membela. Nggih, kula biyen niki sering maca kula. Nah itu. Nggih niku kula wis bolak-balik hatam. Nggih niku kula mau diamalkan, disuruh sholat ya sholat, saya nyuruh sedekah ya sedekah, saya nyuruh zakat ya zakat, ya saya nyuruh haji ya haji. Al-Quran nanti bisa akan menjadi hujjah. Nah, kalau kita membacanya, mengamalkannya, mencintainya, maka menjadi hujjah yang bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, nggih, kula riyen niku pas kula maca wis gak pernah mungkin. Nah, hujjah yang berbahaya. Walah itu gak pernah itu zakat, malah Al-Qurannya malah itu kalau betul pernah diamalkan. Alhamdulillah nih. Maka berarti apa? Hujjah alaika apa? Hujjah alaika. Hujjah argumentasi alaika yang madarat. Ketika apa? Benci Al-Quran, Al-Quran tidak dibaca, atau membaca tapi tidak mencintainya, atau membaca tapi apa? Tidak mengamalkannya. Menjadi hujjah alaika. Apa artinya? Argumentasi dalil yang memberatkan. Kayak saksi itu pengadilan ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Hujjah itu lagi saksi. Kullun nasi yaghdu, kullun nasi adapun setiap manusia yaghdu ialah berpagi-pagi siapa kullun nas fabayyun nafsahu fabayyun maka menjual siapa kullun nas nafsahu kepada dirinya kullun nas Al-Mutikuha maka menjadi yang memerdekakan nafasnya. Al-Mutikuha maka yang memerdekakan nafas. Al-Mubikuha atau merusak nafas.
Ya, apakah dirinya ini digunakan, dikorbankan, ditukar dengan kebahagiaan akhirat atau tidak? Kalau digunakan, diperuntukkan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah, untuk sosial, maka dia termasuk pamuktilah, yaitu orang yang telah memerdekakan dirinya merdeka dari apa? Merdeka dari belenggu setan, merdeka dari neraka, merdeka dari murka Allah Subhanahu. Tapi kalau nafsunya, dirinya itu dituruti apa maunya, pokoknya yang enak-enak dibuka, dituruti, ingin ini turuti, ingin itu turuti, tidak pernah berpikir itu larangan atau enggak, pokoknya enak ya mau dilakoni. Nah, yang kayak ini namanya mubiduha, apa? Mubiduha, yang merusak dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang mengumbar nafsunya tanpa kendali, tanpa ajaran-ajaran agama, ikut ajaran agama, dia akan terperosok dalam kesesatan dan kebinasaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Rawal Muslimun, bahwa meriwayatkan hukuman hadis Muslimun siapa Imam Muslim. Silakan dibaca semuanya. Ada pendapat. Dan dibaca.
Sudah. Dan saya katakan yang mengatakan itu jadwalnya laki-laki sendiri. Kalau jadwalnya laki-laki jadwalnya perempuan bukan saja. Tapi saya lihat maka sendiri bukan. Sendiri jadwal minimal 2 orang atau 3 jadwal ya. Nah, 3 orang lah mengatakanku mempersiapkan dan juga ketika selesai mengembalikan itu ya, karena ini belum dijadwal semuanya bantu penting. Paham ya? Kalamu qadimuna yamaduna Tanda Amri Wahiyati Bi'asami Hidari Dalilun Liqalbi Indani Wahiyati Bayaran Binahdi'ani Bisiri Wanawi Bihaqi Wasama'i Wahadani Bayaran Binahdi'ani Bisiri Allahumma ij'alna minadun ya